Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. So, hari ini kita bakal membahas tentang pertarungan dari sektor industri AI ya, dari Microsoft dan Google, yang dimana itu adalah dua raksasa teknologi yang udah kita tahu sejak dulu berkompetisi, dan sekarang kembali lagi berkompetisi dan makin panas ya. Yang dimana mungkin beberapa influencer sudah pernah membahas tentang pertarungan ini di minggu-minggu ini, banyak kali yang membahas juga. Meskipun dari Google kemarin sudah mengumumkan lah ya, dia sudah punya sistem AI yang tersendiri, yaitu bernama Bard. Tapi kalau kita lihat dari sisi Microsoft itu, dia udah meningkatkan permainannya sendiri ya. Dia kemarin udah bermitra dengan OpenAI, yang dimana kita tahu tentang ChatGPT, dan kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Mungkin teman-teman yang belum nonton video sebelumnya dan belum tahu apa sih OpenAI dan ChatGPT, bisa nonton videonya di sini. So, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita let's go. Sponsor video kita hari ini adalah Crystal. Sedikit pesan tentang Crystal untuk hari ini. Ini adalah dompet penyimpanan mandiri yang sederhana untuk Web3. Dalam satu aplikasi kalian bisa akses alat manajemen foto, wawasan pasar terbaru, kalian bisa tukeran token, bisa pindah blockchain, bisa menghasilkan pendapatan pasif, dan ikut juga sama Launchpad IDO yang bernama Crystal Go. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bagian akhir. Selain itu, kita juga bisa dapat poin sama hadiah dari aktivitas setiap hari pas kita melakukan program loyalty yang mereka miliki di Crystal. Saat ini Crystal mendukung layanan DeFi pada 11 jaringan blockchain, termasuk Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Phantom, Kronos, Arbitrum, Aurora, Clayton, dan Solana, serta Optimism juga. Nah, untuk Crystal Go-nya sendiri tadi, Crystal ini baru meluncurkan launchpad-nya pada Oktober 2021. Crystal Go ini memungkinkan kita untuk partisipasi dalam ronde pendanaan publik bagi proyek-proyek yang biasanya meluncurkan token. Untuk memenuhi syarat ada 4 tingkat atau level atau tier yang berbeda. Kalian bisa mengumpulkan poin dari volume perdagangan total di Crystal. Nah, setelah kalian masuk ke tingkat-tingkat ini, semuanya ditentukan jumlah alokasi tokennya masing-masing sesuai yang kita terima berapa. Untuk Crystal Go sendiri sejauh ini mendukung proyek yang dibangun di Ethereum, di BNB Chain, di Polygon, Avalanche, dan Solana. Jadi nanti segera mereka akan memperluas ke jaringan lain untuk melayani lebih banyak proyek dan pengguna juga. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa download untuk aplikasi HP-nya, ada untuk iOS dan Android, lalu aplikasi di web juga bisa langsung dibuka. Semua link lebih lanjut ada di informasi di bawah deskripsi video ini. Pada segmen pertama kita bakal membahas tentang Microsoft berinvestasi besar dalam sektor AI. Kalau kita bisa melihat ya, 4 tahun lalu itu Microsoft sudah berinvestasi, yang dimana itu nilainya sekitar $1 miliar kalau nggak salah ya, di bidang sektor AI di OpenAI. Nah, kembali lagi di awal tahun ini 2023, Microsoft itu lagi berinvestasi di sektor AI, yang dimana itu jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya, yaitu mencapai $10 miliar. Yang dimana kalau kita lihat, Microsoft itu udah siap mengatasi tantangan yang telah terbukti selama ini mereka itu belum bisa capai, yaitu menggulingkan Google. Oke, kalau kita lihat dari berita di Twitter itu dari akun CBS Evening News, itu kemarin ada update tentang produk dari Microsoft ya, produk yang sudah mengintegrasikan dengan AI, yang dimana kalau kita lihat Microsoft emang benar-benar fokus dalam bidang ini dan juga berniat untuk merevolusi industri search engine ya istilahnya selama 2 dekade terakhir atau 20 tahun terakhir, yang dimana itu sudah tradisional dan konvensional kalau kita lihat dalam sektor search engine. Dan juga mereka itu udah merencanakan integrasi dari 2 AI yang udah terkenal lah istilahnya, dari DALL-E dan juga ChatGPT, itu masuk ke dalam mesin pencarian Bing, yang dimana Bing itu salah satu produk dari Microsoft. Microsoft juga udah melakukan peluncuran model Prometheus dari Bing, produk mereka, yang dimana model canggih ini memiliki peningkatan di akurasi, relevansi, dan juga keamanan dari tanggapannya. Nah, dengan model Prometheus dari Bing ini kita bisa melihat perubahannya dari website tradisional ya. Kalau dari versi upgrade-nya Prometheus Bing ini, kita bisa melihat dari sisi kiri tampilannya itu bakal seperti tampilan biasa, seperti web tradisional pada umumnya. Ketika kita mencari sesuatu, ada beberapa link atau beberapa website yang bakal bisa kita akses. Nah, kalau di sisi kanan bakal ada jawaban dari AI-nya langsung. Jadi kita istilahnya lebih cepat lah ya. Misalnya kita mencari apa itu ayam, ini hanya contoh ya. Jadi dari sisi kanan udah ada jawaban dari AI dan juga menyertakan dari mana sumbernya. Dari sisi kiri baru menampilkan beberapa artikel yang bisa kita pilih dan baca gitu. Jadi kalau kita lihat perubahan seperti ini pastinya memudahkan kita kan. Sepertinya kita
Kalau dulu itu searching gitu kan. Kadang kita juga bingung untuk memfilter mana sih website yang bisa kita percaya dan jawabannya tepat dengan akurasi yang bagus lah gitu istilahnya. Jadi kita nggak ditampilkan dengan banyak banget ada website, ada blog, blogger yang dimana itu kadang membuat kita bingung gitu kan untuk menyaring informasi gitu. Dan juga kadang-kadang link yang muncul itu tidak relevan dengan apa yang kita cari gitu. Saya pun sendiri merasakan gitu ya, kita mencari A malah yang keluar direkomendasikannya B gitu. Jadi itu membuang-buang waktu lah gitu simpelnya. Oke, sekarang kita masuk ke perlawanan dari Google, yang dimana Google sudah merilis atau sudah memperkenalkan produk mereka itu yang bernama Bard. Yang dimana Bard ini adalah layanan AI atau Artificial Intelligence yang canggih didorong oleh teknologi Lambda. Mungkin teman-teman belum tahu Lambda. Lambda itu apa sih? Aku bakal jelasin simpel. Teknologi Lambda itu adalah sistem AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan juga kode komputer. Ya, layaknya seperti ChatGPT lah ya. Google juga telah mengumumkan bahwa akses ke Bard ini bakal diizinkan secara publik dalam waktu yang dekat ini. Google sendiri telah berinvestasi juga dengan jumlah yang nominal besar ya, kalau kita bisa lihat $300 juta ke dalam perusahaan Anthropic namanya itu, yang dimana itu sebuah perusahaan AI yang terdepan yang didirikan oleh mantan tim riset OpenAI sendiri. Yang dimana Anthropic itu berfokus pada model bahasa AI ya teman-teman, dan juga menciptakan pesaing untuk ChatGPT yang dikenal orang itu sebagai nama Claude gitu ya. Nah tapi setelah pengumuman perilisan ini, bagaimana sih sentimen market atau sentimen pasar orang-orang ya menilai dari produk Google ini? Kita bisa melihat dari Twitter ya, ada yang ngepost dari Tom Warren ini ngepost tentang harga saham Google setelah mengumumkan produknya ke publik gitu kan. Kalau kita bisa lihat dari sentimennya emang turun sahamnya karena mungkin dari respon market khawatir gitu kan produk ini bisa dikalahkan oleh Microsoft. Yang dimana kita udah bahas tadi secara singkat bagaimana sih dari produk Microsoft mungkin dinilai dari masyarakat lebih oke gitu ya, yang mengakibatkan harga saham dari Google ini turun juga. Oke, mungkin sudah cukup garis besarnya. Kita bakal lebih masuk dan lebih detail membahas tentang produk dari Microsoft. Apakah benar-benar worth it gitu sehingga masyarakat menilai Google bisa kalah saing dari Microsoft untuk di sektor search engine yang baru ini. Oke, ini dia dua produk dari Microsoft, Bing plus Edge sama dengan asisten AI kalian untuk web. Kalau kita lihat dari semua yang telah diumumkan Microsoft itu berasal dari motivasi orang-orang ya untuk bagaimana berinteraksi dengan web menggunakan teknologi AI secara generatif gitu kan. Itu istilahnya seperti inovasi baru lah, yang dimana mereka telah meningkatkan algoritma pencarian sehingga pencarian dasar itu lebih akurat dan lebih relevan. Dan juga Microsoft telah meningkatkan dua produk utama mereka, yaitu Bing dan Edge, yang dimana Bing itu termasuk search engine dan Edge itu termasuk web browser. Yang dimana kedua produk ini itu bersama-sama membentuk asisten web AI. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita lihat dulu dari postingan Twitternya Satya Nadella ya, yang telah menampilkan bagaimana sih tampilan dari Bing dan Edge ini ya. Di sini bisa kita lihat dari tampilan, mungkin aku akan tampilkan juga di belakang teman-teman dari postingan Twitter ini. So, langsung aja kita lanjut ke produk pertama yaitu Bing. Bing yang baru itu dibagi menjadi dua aplikasi yang berbeda teman-teman. Yang pertama itu ada search engine. Seperti search engine pada umumnya yang kita ketahui, ketika kita mencari sesuatu menggunakan search engine itu bakal menampilkan tautan-tautan atau berupa artikel-artikel yang bisa kita pilih untuk membacanya. Tapi di salah satu sisi ini mereka menambahkan fitur asisten, yang dimana asistennya itu mungkin tadi di sebelah kanan itu ya, dia bakal menampilkan jawaban apa yang kita cari serta menampilkan dari mana sumber yang mereka kutip gitu. Jadi istilahnya lebih efisien lah ya untuk mencari data gitu. Dan juga dalam kotak pencarian ini tuh menambahkan limit karakter gitu hingga 1000 karakter kalau kita mau cari sesuatu bisa lebih detail dan panjang gitu istilahnya ya. Mungkin kita bakal tampilkan juga simulasinya, bagaimana sih demonya di layar belakang ya, bagaimana sih demonstrasinya menggunakan Bing ini gitu. Nah, sistem ini tuh hanya tersedia di desktop untuk sekarang ya, dan masih menggunakan sistem whitelist, jadi belum bisa untuk open public ya teman-teman. Kalau dari sistem whitelist sih mungkin beberapa minggu ke depan ya bakal rilis ini. Nah, untuk yang nomor 2 ini dari interface obrolan, sama seperti ChatGPT. Kalau kita lihat di sini, kita bakal tampilin di layar juga. Tapi bedanya dia itu menambahkan tautan dari mana mereka mengutip dan lain-lain. Nah, ini istilahnya membantu banget untuk pencarian kita yang sangat kompleks gitu kan. Yang dimana itu kurang lebih 50% pertanyaan di mesin pencari tradisional itu gagal untuk menjawab akan hal ini.
Oke, untuk produk keduanya mereka itu merupakan browser web Edge ya teman-teman. Jadi ini merupakan produk yang bisa dipakai untuk kedepannya itu di berbagai browser teman-teman. Nah mungkin sekarang kita lihat dari tweetnya Greg Brockman ya teman-teman. Bagaimana sih tampilannya menggunakan web browser dari Edge ini ya. Jadi itu bakal menampilkan asisten di sebelah kanan kita ya, kalau kita bisa lihat di sini dari tweetnya ini menampilkan interface-nya. Oke juga sih. Ini istilahnya benar-benar membantu karena kita mempunyai asisten pribadi ya di dunia internet seperti itu teman-teman ya. Nah, apa sih kelebihan asisten kita tadi yang ditampilkan di sebelah kanan itu? Kalau kita lihat dari teknologinya ya, mereka itu mengambil semua kemampuan Bing yang udah kita jelaskan tadi itu. Nah, itu semuanya ada di fitur web browser Edge ini. Jadi istilahnya kita bisa menggunakan browser lain dan juga menggunakan teknologi dari Bing tersebut. Nah, kalau kita gali lagi mendalam, apa sih fungsi dari asisten ini? Sebenarnya fungsinya itu ada dua teman-teman ya. Ada fitur chat dan juga fitur compose atau istilahnya menyusun lah teman-teman. Jadi mereka bisa terintegrasi dengan web apa saja yang kita sedang kunjungi. Misalnya yang tadi digambar itu kan ada dari LinkedIn gitu. Jadi mereka bisa terintegrasi dengan web yang kita kunjungi. Contoh yang bisa kita gunakan mungkin dari fitur chat ya. Kita bisa menduga semuanya seperti ChatGPT. Itu contohnya kita bisa meringkas dokumen yang panjang. Kita bisa ringkas mungkin menjadi 1 halaman dari yang pertama itu 15 halaman gitu. Nah, kalau dari fitur Compose ini kita bisa menggunakan asisten kita untuk menulis gitu kan, atau menyusun hal gitu. Jadi sangat terbantu banget, kita istilahnya benar-benar mempunyai asisten di dunia internet ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini Microsoft benar-benar mengubah user experience di dunia internet ya. Lalu apa sih yang sebenarnya Microsoft inginkan gitu? Oke, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Lalu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Microsoft? Kalau kita lihat ya, menurut kami itu ada 2 motivasi dari Microsoft. Yang pertama itu mereka menggunakan dengan baik lah ya istilahnya penawaran dari OpenAI ini untuk menggunakan teknologinya gitu. Yang dimana untuk mengubah mesin pencarian menjadi produk utama mereka, yang pastinya itu bakal meningkatkan pendapatan mereka ya teman-teman. Dan juga yang pastinya hal ini tuh mengambil pangsa pasar dari Google gitu kalau kita lihat. Dan juga mereka dengan gampangnya ya untuk memperluas kategori produk untuk menarik user baru. Karena Microsoft itu melihat peluang dari AI generatif ini sebagai peluang yang besar untuk masa depan teman-teman. Oke, yang kedua, Microsoft mungkin saja mencari cara untuk memberikan tekanan pada Google tanpa harus mereka itu merebut pelanggan atau pendapatan Google tersebut secara langsung gitu istilahnya. Dan yang pastinya mereka ingin mengalahkan Google dari posisi teratas untuk sekarang ya teman-teman, dengan upaya yang relatif kita bisa bilang kecil gitu. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang peperangan 2 raksasa teknologi di sektor AI ini? Jadi siapa menurut kalian pemenangnya? Berikan komentar kalian di bawah video ini. So, thank you guys sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari RR. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Cheers!